Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita kembali membahas soal-soal SKB Auditor materi audit intern. Ini adalah bagian ketiga. Soal pertama. Lingkup penugasan adalah batasan hal-hal yang akan diuji. Batasan tersebut dapat berupa proses tertentu, tingkatan tertentu, periode waktu dan atau wilayah tertentu. Keputusan dari pimpinan instansi dalam menentukan lingkup penugasan memerlukan. Maka jawabannya C. Professional judgment. Soal berikutnya. Dalam kondisi organisasi berada pada level risk aware dan risk naive, maka auditor dalam proses pemahaman dan penerapan manajemen risiko bagi organisasi bertindak sebagai. Jawabannya B. Konsultan. Penjelasannya, tingkat risk maturity auditi mempengaruhi langkah audit yang akan diambil. Dalam tabel berikut digambarkan tingkatan risk maturity dan langkah yang akan diambil auditor internal. Jadi tingkatan risk maturity itu ada 5, terdiri dari risk naive, risk aware, risk defined, risk managed, dan risk enable. Untuk karakteristik kunci dan pendekatan internal audit bisa teman-teman baca. Risk maturity yang risk naif, organisasi belum menerapkan manajemen risiko secara formal. Pendekatan internal auditnya memfasilitasi organisasi membangun manajemen risiko. Auditor melakukan penilaian risiko dengan keterlibatan manajemen. Risk aware, karakteristik kuncinya penerapan manajemen risiko organisasi secara acak. Pendekatan internal auditnya memfasilitasi organisasi membangun manajemen risiko. Auditor melakukan penilaian risiko dengan keterlibatan manajemen. Oke, untuk yang lainnya bisa teman-teman baca sendiri ya. Soal berikutnya. Auditor harus melibatkan manajemen dalam proses identifikasi dan penilaian risiko. Hal ini dilakukan untuk. Maka jawabannya D. Menghindari kesalahpahaman pihak manajemen yang menganggap bahwa auditor internal yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan atau manajemen risiko organisasi. Soal berikutnya. Proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu risiko dapat terjadi sebelum risiko timbul dan berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan disebut. Maka jawabannya A. Identifikasi risiko. Soal berikutnya. Berdasarkan identifikasi risiko, terdapat pernyataan risiko. Penyedia barang tidak sanggup melaksanakan pengadaan. Maka pengendalian yang harus ada untuk meminimalkan risiko adalah. Maka jawabannya D. Kualifikasi penyedia diatur dalam dokumen lelang. Soal berikutnya. Berdasarkan identifikasi risiko, terdapat pernyataan risiko. Spesifikasi teknis tidak sesuai kebutuhan. Maka pengendalian yang harus ada untuk meminimalkan risiko adalah B. Spesifikasi teknis menjadi bagian dokumen pengadaan. Soal berikutnya. Sejumlah atau sekumpulan risiko dalam entitas yang akan diterima dalam rangka pencapaian tujuan organisasi disebut C. Risk appetite. Soal berikutnya. Urutan langkah yang ditempuh oleh auditor dalam rangka memperoleh bukti dengan menggunakan berbagai teknik audit disebut dengan.
D. Prosedur audit. Soal berikutnya. Pengendalian kunci yang dilakukan panitia penerima hasil pekerjaan menerima dan menguji barang yang diterima pada risiko yang ada berupa spesifikasi teknis tidak sesuai kebutuhan. Maka, untuk meminimalkan risiko ini harus dilaksanakan prosedur pengujian berupa. Maka jawabannya A. Lakukan evaluasi apakah spesifikasi yang disusun oleh PPK sesuai dengan yang dibutuhkan. Soal berikutnya. Penyusunan KKA memungkinkan dilakukannya review oleh rekan sejawat atau peer review atau lembaga yang berwenang, juga sebagai pertanggungjawaban auditor bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan. Maka jawabannya D. Standar audit. Soal berikutnya. Rekomendasi adalah usulan rencana perbaikan yang diberikan oleh auditor internal untuk menutup gap antara kondisi dan kriteria. Materi rekomendasi harus dirancang guna. Maka jawabannya B. Memperbaiki kelemahan atau menghilangkan penyebab. Soal berikutnya. Dalam memberikan atau merumuskan rekomendasi, auditor harus memperhatikan. Maka jawabannya C. Biaya yang akan terjadi dalam mengimplementasikan rekomendasi harus tidak melebihi manfaat yang akan diperolehnya. Soal selanjutnya. Proses penugasan assurance tidak berakhir pada saat penugasan selesai. Setiap institusi auditor internal harus mengembangkan. Maka jawabannya C. Sistem monitoring tindak lanjut hasil penugasan. Soal berikutnya. Beberapa alasan mengapa auditor internal harus memberi perhatian lebih pada pemanfaatan teknologi informasi organisasi. Salah satu di antaranya adalah. Maka jawabannya C. Adanya risiko kehilangan dan kebocoran data. Soal berikutnya. Evaluasi efisiensi pengendalian yang ada adalah salah satu prosedur yang dilaksanakan dalam. Maka jawabannya B. Pelaksanaan penugasan konsultansi. Setiap kegiatan penugasan konsultansi memiliki langkah yang berbeda. Beberapa prosedur yang dilaksanakan dalam penugasan tersebut mencakup pemahaman isu-isu manajemen yang berkaitan dengan area yang sedang direview, perolehan informasi, melakukan prosedur analitis, mereview berbagai dokumen termasuk struktur organisasi, bagan arus proses dan prosedur standar, penggunaan teknik audit berbantuan komputer, pemahaman pengendalian dan penetapan pengendalian yang perlu ditingkatkan, dan evaluasi efisiensi pengendalian yang ada. Soal berikutnya. Layanan konsultansi bertujuan untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola manajemen risiko dan. Maka jawabannya C. Pengendalian organisasi. Soal berikutnya. Peran auditor internal sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nasihat atau advice dalam pengelolaan sumber daya atau resources organisasi sehingga dapat membantu tugas para pimpinan pada tingkat. Maka jawabannya A. Top management. Soal berikutnya. Pendekatan internal audit berupa memfasilitasi penyempurnaan manajemen risiko adalah risk maturity pada tingkat. Maka jawabannya risk define.
Oke, untuk penjelasannya bisa teman-teman baca sendiri ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tingkatan sejauh mana manajemen risiko telah diadopsi dan diterapkan di seluruh organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, menentukan respon risiko, dan melaporkan peluang atau ancaman yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi disebut dengan, maka jawabannya B. Risk maturity level. Soal berikutnya. Audit universe merupakan, maka jawabannya A. Daftar semua kemungkinan audit yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk perencanaan audit jangka panjang, menyusun strategi audit dan aktivitas audit lainnya. Soal berikutnya. Dalam penilaian efektivitas kegiatan, pernyataan jaminan memadai dapat diberikan dalam bentuk dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, tidak ditemukan bukti bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Satker XYZ dilaksanakan dengan tidak efektif adalah contoh dari, maka jawabannya B. Negative assurance. Soal berikutnya. Kegiatan konsultansi bersifat memberikan saran kepada manajemen. Kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk kajian dan penyampaian rekomendasi, dikenal sebagai, maka jawabannya A. Advisory role. Soal berikutnya. Kegiatan monitoring tindak lanjut adalah salah satu kegiatan assurance pada tahapan, maka jawabannya C. Pelaporan. Soal berikutnya. Aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi atau unit kerja pemerintah disebut, maka jawabannya B. Evaluasi akib. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman semua lulus menjadi auditor tahun ini. Jangan lupa klik subscribe, share, like, and comment. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.